Mungkin Anda tak menyangka, namun pesan yang akan kuberikan ini dapat menjadi titik balik dalam perjalanan spiritualmu. Mari kita mendalami makna keheningan, sebuah kekuatan yang seringkali luput dari perhatian. Dalam dunia yang serba bising ini, kita kerap terdorong untuk berbagi pencapaian dan pengetahuan kita. Namun, tahukah Anda bahwa keheningan justru adalah harta karun yang lebih berharga? Salah satu praktik spiritual paling mendasar, namun sangat mendalam, adalah keheningan yang sadar. Ini adalah undangan untuk sengaja menghentikan aliran kata-kata yang tak berujung. Mengapa keheningan begitu penting? Pikiran kita seringkali bagai ombak yang tak henti bergulung. Kita berbicara tentang diri sendiri, tentang dunia, tentang segala hal yang melintas di benak. Bahkan ketika sendirian, kita masih terus bergumam dalam hati. Kebiasaan ini mencerminkan pikiran yang gelisah, sebuah kondisi yang semakin diperparah oleh hiruk-pikuk dunia modern. Media sosial, berita, dan berbagai bentuk hiburan seolah memaksa kita untuk terus berbicara dan berbagi. Selamat datang di keluarga pandangan mata. Di sini kita adalah pengembara yang senantiasa mencari cahaya kebenaran. Bersama-sama, kita akan melangkah maju, mengasah jiwa, dan menaklukkan segala kegelapan dalam diri. Bagi kalian yang telah lama bersama, terima kasih atas subscribe, super thanks, like, komen, cinta dan dukungan tak terhingga. Kebaikan kalian telah menyinari jalan kita. Dari perspektif spiritual, segala sesuatu adalah energi. Ketika Anda tidak bisa secara alami menyeimbangkan energi Anda sendiri, Anda akhirnya mencari sumber eksternal untuk merasa lebih hidup. Salah satu sumber energi yang paling mudah diakses adalah interaksi dengan orang lain. Ketika Anda berbicara secara berlebihan tentang diri Anda sebenarnya mencoba mengafirmasi keberadaan, kepentingan, dan pengaruh Anda terhadap orang lain. Perilaku ini memberi makan energi Anda melalui pantulan dari orang lain. Bayangkan Anda sedang membawa sebuah rahasia yang sangat berharga, sesuatu yang berpotensi mengubah hidup Anda. Rahasia ini seperti sebuah api kecil, halus dan rentan. Jika Anda mengeksposnya ke angin, mungkin akan padam. Keheningan adalah seperti perlindungan bagi api ini, memastikan bahwa ia terus bersinar di dalam diri Anda, sampai cukup kuat untuk menerangi dunia di sekitar Anda. Pikirkan bagaimana api ini, pada awalnya, hanya sebuah cahaya yang redup. Ia membutuhkan perlindungan dari angin, hujan, dan segala sesuatu yang mungkin memadamkannya. Keheningan adalah seperti kubah kaca yang melindungi api ini saat ia tumbuh dan semakin kuat. Ketika Anda memilih keheningan, Anda menciptakan ruang sakral bagi jiwa Anda untuk tumbuh. Di ruang ini Anda dapat mendengar suara sejati dari hati Anda yang mengetahui tujuan Anda dan membimbing langkah-langkah Anda dengan kebijaksanaan. Perhatikan bagaimana ini terwujud dalam hidup Anda. Kita semua tahu orang-orang yang suka berbicara tentang diri mereka sendiri, yang ingin menjadi pusat perhatian, dan yang mengajarkan ide-ide mereka kepada orang lain. Mungkin Anda adalah salah satu dari orang-orang ini. Baik Anda yang berbicara atau yang mendengarkan, pertukaran energi ini tidak lebih dari permainan kekuatan yang sunyi. Inilah mengapa keheningan yang sadar merupakan praktik spiritual yang begitu transformatif bagi orang-orang terpilih. Selama berabad-abad, para guru spiritual telah mengajarkan nilai keheningan untuk membantu murid-murid mereka menjadi lebih meditatif secara alami. Ini adalah salah satu pelajaran terbesar dari perjalanan spiritual. Belajar mendengarkan suara batin itu tanpa gangguan dari kebisingan eksternal. Dunia penuh dengan kebisingan, opini, kritik, harapan yang datang dari segala arah. Namun, dalam keheningan, dalam diam, adalah tempat di mana Anda dapat menemukan kejelasan dan arah. Ini seperti berada di taman rahasia, di mana hanya Anda yang memiliki akses. Taman ini adalah ruang batin Anda, di mana Anda dapat menumbuhkan benih-benih kebijaksanaan, kedamaian, dan pemahaman. Membungkam diri sendiri bukan hanya tentang tetap diam, tetapi juga memberi kesempatan bagi dunia batin Anda untuk berkembang. Anggaplah ini sebagai taman rahasia yang hanya Anda yang bisa mengunjunginya. Di dalamnya Anda menemukan kedamaian dan kejelasan yang diperlukan untuk memahami jalan hidup Anda.
Dengan melindungi ruang ini, Anda melindungi pertumbuhan spiritual Anda, mencegah pengaruh eksternal yang bisa mendistorsi atau melemahkan perjalanan Anda. Ada banyak manfaat yang bisa diperoleh dengan mengadopsi keheningan. Pertama, Anda menghemat energi vital Anda. Bagi mereka yang terbiasa banyak bicara atau mencari perhatian, ini mungkin terasa tidak nyaman pada awalnya. Anda mungkin merasakan dorongan kuat untuk menyela, mengoreksi, menjelaskan, atau bahkan mengkritik apa yang dikatakan orang lain. Namun, keheningan adalah sebuah praktik yang membutuhkan dedikasi dan ketekunan. Seiring waktu Anda akan menyadari bahwa, selain kehilangan keinginan untuk berbicara, Anda akan mulai merasa lebih bertenaga. Hal ini terjadi karena Anda berhenti membuang energi pada percakapan yang tidak perlu, penilaian, dan perbandingan mental. Energi yang terkumpul ini dapat disalurkan ke area kehidupan Anda yang lebih halus. Alih-alih khawatir tentang bagaimana Anda akan bereaksi, Anda akan mulai mengamati dengan lebih jelas perilaku dan reaksi orang lain. Secara bertahap, energi yang diperbarui ini akan memberi Anda pemahaman yang lebih dalam tentang niat, motivasi, dan keinginan sejati dari orang-orang di sekitar Anda. Kata-kata bisa menipu, tetapi energi tidak pernah berbohong. Saat Anda semakin selaras dengan dinamika ini, Anda akan melihat bagaimana keheningan memperkuat kehadiran dan pengaruh Anda. Orang-orang akan mulai merasakan sesuatu yang berbeda pada diri Anda, ketenangan dan keamanan yang tidak bergantung pada kata-kata. Keadaan ketenangan batin ini secara alami menarik perhatian tanpa usaha. Lebih dari itu, keheningan yang sadar memungkinkan Anda untuk terhubung lebih dalam dengan diri sendiri dan tujuan besar yang Anda bawa sebagai orang yang terpilih. Alih-alih membuang energi untuk mencoba menegaskan diri, Anda menyalurkannya ke perjalanan spiritual Anda, meningkatkan kapasitas Anda untuk melayani dan mewujudkan kebaikan di dunia. Keheningan juga berfungsi sebagai perisai, melindungi pengalaman pribadi dan spiritual Anda. Dengan menjaga hal-hal tertentu untuk diri sendiri, Anda menjaga kemurnian pengalaman tersebut. Seperti seorang kolektor yang melindungi barang-barang paling berharganya, menjauhkannya dari tangan-tangan yang ingin tahu dan mata yang tidak bijaksana. Jika Anda adalah orang yang terpilih, penting untuk memahami bahwa tidak semua orang di sekitar Anda akan mengerti atau mendukung perjalanan Anda. Keheningan adalah alat yang kuat yang membantu Anda menghindari pengaruh eksternal yang mungkin mengalihkan Anda dari tujuan sejati Anda. Keheningan ini berfungsi sebagai penghalang, melindungi pikiran dan jiwa Anda dari kontaminasi oleh opini yang tidak selaras dengan kebutuhan sejati Anda. Pikirkan saat-saat ketika Anda membagikan ide atau pengalaman spiritual dengan seseorang hanya untuk disambut dengan ketidakpercayaan, skeptisisme, atau bahkan iri hati. Reaksi-reaksi ini bisa menyakitkan, mengecilkan hati, dan dalam beberapa kasus, bahkan mengalihkan Anda dari jalan Anda. Dengan memilih untuk diam, Anda menjaga energi, fokus, dan misi Anda, melindungi diri Anda dari energi negatif yang muncul ketika orang lain tidak memahami atau menghargai pengalaman Anda. Sebagai contoh, dalam Alkitab, Yusuf, putra Yakub, membagikan mimpinya dengan saudara-saudaranya, yang membangkitkan iri hati mereka sehingga mereka menjualnya sebagai budak. Meskipun Tuhan akhirnya mengubah situasi itu menjadi sesuatu yang besar, penderitaan awal itu mungkin bisa dihindari dengan lebih banyak kehati-hatian. Dalam kehidupan nyata, pikirkan saat-saat ketika Anda membagikan rencana atau impian Anda dengan orang-orang yang tidak berada pada gelombang yang sama dengan Anda. Mungkin Anda menerima tatapan ragu, komentar negatif, atau bahkan saran untuk menyerah. Momen-momen ini mungkin menimbulkan ketidakpastian dalam diri Anda. Mungkin bahkan membuat Anda mempertimbangkan kembali langkah-langkah Anda, meskipun Anda yakin akan apa yang Anda inginkan. Dalam konteks ini, keheningan bertindak sebagai bentuk perlindungan, memungkinkan Anda untuk menjaga fokus Anda tetap utuh tanpa gangguan dari opini yang tidak berkontribusi pada pertumbuhan Anda. Untuk mengilustrasikannya secara praktis, bayangkan Anda sedang mengerjakan proyek penting, sesuatu yang menuntut semua kreativitas dan energi Anda. Jika Anda mulai mendiskusikan proyek ini dengan beberapa orang, Anda berisiko menerima opini yang mungkin membingungkan
atau mengecilkan hati Anda. Mungkin seseorang mengatakan ide Anda tidak mungkin dilaksanakan atau menyarankan untuk melakukannya dengan cara yang berbeda. Opini-opini ini bisa melemahkan kepercayaan diri Anda dan membuat Anda meragukan diri sendiri. Dengan tetap diam, Anda menjaga kemurnian visi Anda dan memiliki kebebasan untuk mengembangkannya tanpa campur tangan dari luar. Keheningan memungkinkan pengalaman dan ide-ide Anda berkembang dalam diri Anda, bebas dari tekanan untuk membenarkan atau menjelaskannya kepada orang lain. Sama seperti seorang petani menanam benih dan membiarkannya tumbuh jauh dari mata yang ingin tahu, keheningan memberi waktu bagi ide-ide dan pengalaman Anda untuk matang. Ketika waktu yang tepat tiba untuk berbagi, Anda akan siap, dan kata-kata Anda akan memiliki kekuatan untuk memengaruhi dan mengubah mereka yang mendengarnya. Alasan lain untuk tetap diam adalah untuk menghindari gangguan yang muncul ketika Anda membagikan perjalanan spiritual Anda kepada dunia. Sangat mudah kehilangan fokus ketika banyak orang mulai memberikan pendapat tentang apa yang seharusnya atau tidak seharusnya Anda lakukan. Keheningan berperan sebagai mercusuar, membimbing Anda melalui kabut dan membantu Anda tetap fokus pada apa yang benar-benar penting, tanpa terpengaruh oleh pengaruh eksternal. Setiap orang memiliki pendapat, saran, dan perspektif mereka sendiri. Meskipun pandangan-pandangan ini bisa bermanfaat pada waktu tertentu, mereka juga bisa menciptakan kebingungan yang mengalihkan Anda dari kebenaran batin Anda. Ini seperti mengarungi lautan badai, di mana gelombang opini orang lain mengancam untuk menggulingkan perahu Anda. Keheningan adalah mercusuar yang menjaga Anda tetap pada jalur yang benar, membimbing Anda kembali ke pelabuhan aman kebijaksanaan batin Anda. Dalam praktiknya, ini berarti Anda harus selektif tentang dengan siapa Anda berbagi pikiran dan pengalaman Anda. Sebagai contoh, bayangkan Anda telah memutuskan untuk mengikuti jalur spiritual yang sangat selaras dengan hati Anda. Jika Anda mulai mendiskusikan pilihan ini dengan banyak orang, Anda mungkin akan menerima berbagai tanggapan. Beberapa mendukung, lainnya dipenuhi dengan keraguan atau kritik. Reaksi-reaksi ini dapat memengaruhi keadaan emosional Anda, menciptakan ketidakpastian, dan menarik Anda jauh dari tujuan awal Anda. Dengan memilih diam, Anda melindungi perjalanan Anda dari gangguan eksternal dan tetap terhubung dengan esensi sejati Anda. Keheningan juga memungkinkan Anda untuk memproses pengalaman dan ide-ide Anda lebih dalam. Ketika Anda tidak terburu-buru untuk berbagi, Anda memberi waktu bagi refleksi Anda untuk matang dan menjadi kuat dalam diri Anda. Seperti halnya tumbuhan yang membutuhkan waktu dan perawatan untuk tumbuh jauh dari mata yang ingin tahu, ide-ide dan pengalaman. Anda membutuhkan ruang terlindungi ini untuk berkembang sepenuhnya. Ketika saatnya tiba untuk berbicara, kata-kata Anda akan lebih otentik dan berdampak karena mereka telah dibudidayakan dalam keheningan dan perenungan. Penting juga untuk diingat bahwa keheningan melindungi Anda dari menarik perhatian yang tidak diinginkan. Ketika Anda membagikan kesuksesan spiritual Anda atau rencana masa depan Anda mungkin tanpa sengaja menarik perhatian orang-orang yang tidak memiliki niat baik. Orang-orang ini yang didorong oleh rasa iri, cemburu, atau niat jahat, mungkin mencoba merusak kemajuan Anda seperti halnya badai dapat mencabut pohon yang belum memiliki akar yang kuat. Dengan menjaga pencapaian Anda tetap pribadi, Anda melindunginya dari pengaruh negatif. Selain itu, ketika Anda menyimpan kemenangan Anda untuk diri sendiri, Anda memberikannya waktu untuk berakar kuat dalam hidup Anda. Seperti halnya tanaman muda membutuhkan waktu untuk tumbuh sebelum terkena elemen alam, pencapaian Anda juga membutuhkan waktu keheningan ini untuk tumbuh kuat dan tahan terhadap tekanan. Ketika Anda akhirnya memutuskan untuk berbagi, fondasi Anda akan kokoh, dan badai kehidupan tidak akan mampu menggoyahkan apa yang telah Anda bangun. Keheningan tidak hanya berfungsi sebagai perlindungan, tetapi juga sebagai cara untuk mempertahankan kerendahan hati. Dengan menghindari pencarian validasi eksternal, Anda mencegah ego mendominasi perjalanan Anda. Sangat mudah tersesat dalam pujian dan harapan orang lain, tetapi keheningan menjaga fokus Anda pada apa yang benar-benar penting, pengembangan batin Anda, dan hubungan Anda dengan Ilahi. Kerendahan hati adalah kebajikan yang langka.
terutama di dunia yang sangat menghargai pengakuan publik dan persetujuan orang lain. Namun pertumbuhan spiritual sejati tidak diberi makan oleh tepuk tangan. Itu tumbuh subur dalam ketenangan, dalam keheningan, jauh dari mata orang lain. Di ruang sunyi inilah Anda dapat terhubung dengan Tuhan secara mendalam, mendengar suaranya, dan mengikuti bimbingannya. Menjaga keheningan juga membantu menumbuhkan kedamaian batin. Bayangkan diri Anda berada di tempat yang tenang, di mana Anda bisa mendengar suara lembut alam di sekitar Anda. Tempat ini adalah keheningan, di mana Anda dapat menemukan ketenangan dan kejelasan yang diperlukan untuk melanjutkan perjalanan spiritual Anda dengan cara yang teguh dan tenang. Keheningan adalah seperti tempat perlindungan, sebuah tempat suci di mana Anda bisa berlindung ketika dunia luar menjadi kacau dan menekan. Di tempat suci inilah Anda dapat mendapatkan kembali kekuatan, perspektif, dan kedamaian Anda. Setiap momen keheningan adalah kesempatan untuk terhubung kembali dengan esensi Anda, untuk menyelaraskan kembali jiwa Anda dengan ilahi, dan untuk menemukan kejelasan di tengah kebingungan. Selain itu, keheningan memungkinkan Anda mengembangkan kepekaan spiritual yang lebih besar. Ketika Anda diam, indera batin Anda menjadi lebih tajam, memungkinkan Anda merasakan tanda-tanda dan intuisi yang biasanya tidak Anda sadari. Di dalam keadaan tenang inilah Anda dapat menerima wahyu yang lebih dalam dan mengakses tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Banyak guru spiritual besar mengajarkan bahwa keheningan adalah jalan menuju kebijaksanaan sejati. Ketika Anda menenangkan diri, bukan hanya secara eksternal, tetapi juga secara internal, Anda menciptakan ruang bagi kebijaksanaan ilahi untuk mengalir melalui Anda. Keheningan bertindak sebagai saluran, memungkinkan pengetahuan spiritual yang melampaui kata-kata untuk mengungkapkan dirinya kepada Anda. Alasan lain untuk menjaga keheningan adalah kekuatan yang dimilikinya untuk memperkuat iman Anda. Dengan menahan diri dari membagikan pengalaman dan tantangan spiritual Anda dengan orang lain, Anda terdorong untuk lebih mempercayai Tuhan dan bimbingan yang Dia berikan kepada Anda. Tindakan percaya dan bergantung pada ilahi dalam keheningan ini memperkuat hubungan spiritual Anda, membuat Anda lebih tangguh dalam menghadapi kesulitan. Iman bukanlah sesuatu yang dibangun dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan diam dan keputusan batin. Ketika Anda menghadapi tantangan spiritual, keheningan memungkinkan Anda untuk memperdalam kepercayaan Anda kepada Tuhan. Ini adalah tindakan penyerahan diri, di mana Anda memilih untuk mempercayai rencananya, meskipun Anda tidak sepenuhnya memahami apa yang sedang terjadi. Dan di dalam ruang keheningan dan kepercayaan inilah iman tumbuh, mekar menjadi sesuatu yang tak tergoyahkan. Keheningan juga melindungi Anda dari energi negatif dan serangan spiritual. Ketika Anda menjaga niat dan pengalaman spiritual Anda secara pribadi, Anda menciptakan penghalang tak terlihat terhadap mereka yang mungkin ingin mengalihkan Anda dari jalan Anda atau melemahkan iman Anda. Ini seperti mengenakan baju besi pelindung di sekitar jiwa Anda, memastikan bahwa Anda tetap teguh dan tak tergoyahkan dalam perjalanan Anda. Dalam banyak tradisi spiritual, keheningan dianggap sebagai bentuk pemurnian. Dengan membungkam diri, Anda melindungi diri tidak hanya dari serangan eksternal, tetapi juga dari pikiran negatif dan sabotase diri Anda sendiri. Ini seperti membersihkan pikiran dan hati, menghilangkan sisa-sisa keraguan, ketakutan, atau ketidakpercayaan. Dalam keadaan yang telah dimurnikan ini, Anda menjadi lebih reseptif terhadap petunjuk ilahi dan lebih mampu mengikuti jalan Anda dengan keberanian dan tekad. Terakhir, keheningan adalah cara untuk menghormati waktu ilahi. Tidak semua hal harus diungkapkan atau dibagikan secara langsung. Dengan tetap diam, Anda membiarkan segala sesuatunya berkembang pada waktunya sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini memastikan bahwa Anda siap dan selaras dengan tujuan ilahi sebelum membagikan pengalaman Anda kepada dunia. Ada waktu untuk segala sesuatu di bawah langit, dan keheningan adalah cara untuk menghormati waktu tersebut. Ketika Anda terburu-buru untuk membagikan sesuatu, Anda mungkin mengganggu proses pertumbuhan spiritual yang alami. Namun ketika Anda mempraktikkan keheningan,
Anda membiarkan segala sesuatunya terungkap pada waktunya sesuai dengan rencana sempurna Tuhan. Ini tidak hanya melindungi Anda, tetapi juga memastikan bahwa ketika saatnya tiba, kata-kata Anda akan memiliki dampak dan kekuatan yang mereka butuhkan. Sekarang, Anda mungkin bertanya-tanya bagaimana seorang biasa dengan pekerjaan dan mungkin bahkan keluarga dapat mempraktikkan kebajikan keheningan. Tentu saja, pasangan Anda mungkin tidak akan menghargainya jika Anda tiba-tiba berhenti berbicara dan mulai berkomunikasi seperti seorang biarawan dengan isyarat. Namun, meskipun praktik keheningan bagi mereka yang hidup di dunia berbeda dari praktik seorang religius, ini tetap mungkin dan sangat direkomendasikan. Berikut adalah beberapa saran praktis. Pertama, salah satu cara untuk mempraktikkan keheningan adalah menghindari percakapan yang sia-sia. Karena, dalam banyaknya kata, dosa tidak akan terhindarkan. Oleh karena itu, hindari berbicara hanya untuk sekadar berbicara. Media sosial, khususnya, mendorong pemborosan kata. Seringkali orang di platform seperti Facebook mengeluh tentang hal-hal sepele, membahas masalah pribadi, atau memposting frasa samar yang meminta perhatian. Jika Anda merasa tergoda untuk melakukan hal serupa, tahanlah. Gunakan suara Anda atau jari Anda dalam hal ini hanya ketika Anda memiliki sesuatu yang bermanfaat untuk dikatakan. Kedua, keheningan dapat dipupuk dengan menahan lidah saat dorongan untuk mengeluh muncul. Mengeluh adalah kebalikan dari rasa syukur dan pujian, dan sebenarnya bisa dianggap sebagai dosa. Sangat mudah untuk mengeluh tentang makanan, seseorang yang kasar, atau cuaca buruk. Tetapi apakah itu benar-benar memperbaiki situasi siapapun? Simpan kata-kata. Anundrius harus oneskod, findider, kekeish cikerkich, cuasho. Clearly, Anda memiliki sesuatu yang positif untuk diucapkan. Ketiga, kita dapat mempraktikkan keheningan dengan menghindari penyampaian pendapat tentang setiap topik. Setiap kali terjadi krisis di panggung nasional atau internasional, sepertinya setiap orang merasa harus menyampaikan pendapatnya dengan segera. Namun, banyak dari kita tidak memiliki pemahaman mendalam tentang peristiwa-peristiwa ini, dan dunia tidak membutuhkan lebih banyak spekulasi. Bersikaplah bijaksana dan simpan pendapat Anda untuk diri sendiri. Keempat, tahan dorongan untuk mengisi setiap momen keheningan dengan kebisingan. Jika Anda sedang mengemudi, cobalah untuk tidak menyalakan radio. Di rumah, matikan TV sesekali. Hindari memeriksa ponsel Anda secara otomatis saat menunggu dalam antrian atau di dalam lift. Hidup ini penuh dengan peluang untuk mempraktikkan keheningan. Manfaatkan momen-momen ini. Terakhir, praktikkan keheningan saat tergoda untuk mengkritik orang lain. Sangat mudah untuk memperhatikan kekurangan orang lain, dan bahkan lebih mudah untuk membagikannya dengan orang lain. Baik melalui kebenaran maupun rumor, seringkali merugikan orang dan mencemarkan reputasi mereka hanya untuk merasa lebih unggul. Menjaga keheningan dalam menghadapi dorongan untuk mengkritik sangat sulit, tetapi sangat bermanfaat. Kata-kata memiliki kekuatan, bahkan ketika diucapkan dengan tenang, dan apa yang kita katakan bisa bergema dalam kekekalan. Kita dapat belajar mempraktikkan keheningan dalam hidup kita sendiri. Dalam keadaan di mana Tuhan menempatkan kita, menahan lidah kita dengan kebijaksanaan untuk mendengar suara Tuhan dan mengenalnya lebih dalam. Oleh karena itu, teman-teman, mungkin yang paling menakutkan bagi orang-orang pilihan tentang keheningan adalah kenyataan bahwa mereka harus menghadapi pikiran mereka sendiri. Ketika Anda benar-benar menarik diri, Anda mulai mendengar pusaran pikiran yang menyerbu pikiran Anda. Kecemasan, aspirasi terdalam, rasa sakit, dan tantangan yang Anda hadapi. Semuanya tampak muncul ke permukaan kesadaran Anda, membuat Anda merasa tidak nyaman dan gelisah. Ada ketakutan alami akan konfrontasi ini dengan bagian terdalam dari keberadaan Anda, dengan pertempuran ini dengan kompleksitas hati Anda. Inilah sebabnya mengapa kecenderungan adalah membanjiri keheningan dengan dosis kebisingan yang konstan. Ketika Anda sendirian di dalam mobil, Anda menyalakan radio. Di rumah, Anda membiarkan TV menyala tidak harus menonton, tetapi untuk memiliki latar suara yang menjauhkan Anda dari keheningan yang tidak nyaman.
Setiap jeda di tempat kerja atau momen menunggu dalam antrian dengan cepat diisi dengan pandangan ke ponsel Anda, seolah-olah apapun lebih baik daripada menghadapi keheningan. Anda mungkin merasa perlu menghindari keheningan karena memaksa Anda untuk melihat ke dalam, untuk menghadapi apa yang mungkin lebih Anda sukai untuk diabaikan. Namun, justru dalam keheningan ini, meskipun tidak nyaman, Anda dapat menemukan kedamaian dan kejelasan sejati. Keheningan menantang Anda untuk menghadapi bayangan Anda, tetapi juga menawarkan kesempatan untuk terhubung dengan bagian terdalam dari esensi Anda, untuk mendengar suara ilahi yang berbicara dalam ketenangan. Merangkul keheningan adalah tindakan keberanian dan kesadaran diri yang memungkinkan Anda untuk tumbuh secara spiritual dan memperkuat diri Anda secara internal, sehingga dapat memenuhi tujuan Anda sebagai orang yang terpilih. Keheningan penting karena kecerdasan kita terluka dan melemah setelah kejatuhan. Sebelum itu, persekutuan dengan Tuhan, Sang Pencipta kita, terjadi dengan mudah dan alami, seperti melihat dan mendengar. Kita memiliki kesadaran yang konstan akan kehadirannya. Namun, dosa memutuskan persekutuan itu dan merusak kemampuan kita untuk mengenal Tuhan pada tingkat terdalam dari keberadaan kita. Dengan kecerdasan kita yang melemah, kita hidup di tengah badai pikiran, perasaan, dan emosi yang kacau, seperti sekumpulan nyamuk yang berputar di malam musim panas yang panas. Menenangkan badai spiritual dan emosional ini adalah tugas yang sangat sulit, dan satu-satunya cara untuk melakukannya adalah dengan menghadapi masalah secara langsung. Ini hanya menjadi mungkin ketika kita cukup menarik diri untuk mendengar betapa terganggunya jiwa kita sebenarnya. Meskipun ini bisa menakutkan dan banyak yang lebih suka menghindari konfrontasi ini mutlak diperlukan untuk kemajuan spiritual orang-orang pilihan. Sekarang saya bertanya kepada Anda, apakah Anda tipe orang yang suka berbagi banyak hal atau lebih suka menyimpan hal-hal tertentu untuk diri sendiri? Beritahu kami di kolom komentar. Jika Anda masih menonton, terima kasih atas super thanks, subscribe, like, cinta, dan dukungan kalian. Terima kasih telah terus hadir setiap kali video Pandangan Mata muncul. Jika Anda menyukai konten ini, silakan berlangganan untuk lebih banyak video seperti ini. Dukungan Anda sangat penting, dan saya akan senang mendengar pengalaman dan pemikiran Anda. Sampai jumpa di lain waktu, dan ingat, keheningan bisa menjadi sekutu terbaik Anda.